Ya, dan inilah hasil panenan kita kali ini ya. Ini saya perkirakan ini lebih kurang 10 kilo hasil daripada tanaman cabai kita tadi. Jadi seperti inilah teman-teman ya. Cabainya ini belum begitu tua sekali, tapi sudah kita paksa petik atau kita panen. Karena ini ya penyakit antranoksananya ini begitu mengganas sekali teman-teman. Ya, seperti ini kita lihat ini. Kita tinggalkan hanya yang masih muda-muda sekali ya. Kalau yang sudah agak tua langsung kita panen ini. Kita lihat ini, bagian atasnya pun sudah kita panen semua. Dan ini hampir sampai habis sekali kita bikin buahnya. Jadi ini baru berapa hari kita semprot ini. Kita lihat daun-daunnya masih nampak putih-putih ini. Untuk mengantisipasi penyakit antraknosanya, kita lakukan penyemprotannya 4 hari 1 kali. Ya, 4 hari 1 kali. Dan ini akan kita lakukan pemupukannya. Ini pemupukannya kita lakukan dengan cara pengecoran. Kalau bagian yang sebelah sini teman-teman, ini sudah selesai juga kita panen ini. Tapi yang masih muda-muda kali masih kita tinggalkan juga ini. Banyak memang bunga-bunga dan juga buah yang masih muda. Jadi nggak bisa kita paksakan untuk dipanen ya. Dan kita lihat ini daunnya ini menghitam ini. Ini kalau sempat hujan nih teman-teman, ini cepat ini berkembang biaknya nih, penyakit antraknosanya ini ya, seperti ini. Jadi ini nanti terkena buah aja sedikit dia langsung menghitam dan busuk. Memang kayak gitulah kalau musim penghujan ini, penyakit antraknosanya begitu mengganas sekali. Ini pun sudah kita lakukan penyemprotan 1 kali dalam 4 hari, tapi masih ada juga yang kena satu-satu ini. Ya, kita lihat ini. Semuanya sudah kita panen, kita paksalah memanennya ini. Sampai tinggal yang masih muda-muda sekali ini. Kalau yang masih berumur 1 bulan ini teman-teman, kita lihat seperti ini. Ya, memang masih segar-segar walaupun daunnya agak keriting. Tapi pucuknya kita lihat ini masih segar ya. Dan inilah teman-teman ya. Karena kita punya lahan yang tidak luas, jadi kita mempersiapkan lahan untuk penanaman cabai kita lagi. Ini kita tumbang semalam ini. Apa ini, kelapa ini kita tumbang. Rupanya jatuhnya ke cabai kita nih, lihat ini. Langsung patah dia. Jadi banyak tanaman cabai kita yang dijatuhi oleh kelapa ini semalam ini. Rencana kan di sini mau tanam cabai juga nanti nih, kalau udah kelapanya ini semua ditumbang, kita tanam cabai juga di sini. Inilah mau kita tanami. Jadi kelapa ini ada berapa batang lagi nih sampai ujung sana kita tumbang. Ini kita tinggalkan untuk tempat berteduh lah ya, biar sejuk. Tinggal kita tinggalkan nanti 1, selebihnya nanti di sini kita tanami aja cabai. Karena lokasi kita untuk menanam cabai ini sudah sempit lah ya, kurang. Inilah cabai yang baru kita tanam ini, masih 1 bulan. Daunnya keriting, tapi kita lihatlah perkembangannya nanti kalau udah kita pupuk. Ini bagus juga ini. Dan ini sudah kita siapkan bibit ya dalam polybag ini. Ini bibitnya sudah kita persiapkan. Jadi kita sengaja bikin seperti ini teman-teman. Tujuan kita membuat bibit seperti ini supaya keong tidak memakan bibit kita. Jadi kita bikin tiang-tiang seperti ini agak tinggi. Ini hampir 1 meter juga ini tingginya nih. Jadi untuk menjaga jengkrik sama keong, seperti inilah kita buat cara pembibitannya. Ya, kita bibitkan di dalam polybag. Inilah nanti persiapan kita untuk menanam cabai di sini. Dan inilah teman-teman pupuk yang akan kita gunakan ya ke tanaman cabai kita dengan cara pengocoran. Jadi pertama-tama teman-teman kita siapkan 2 wadah ya yang berisi air. Jadi wadah pertama kita isi setengah dan juga wadah kedua pun kita isi setengah. Baru kita larutkan nanti pupuk yang akan kita gunakan dalam 2 wadah ini. Cara pencampurannya teman-teman seperti ini ya. Ini kita gunakan magnesium sulfat ini 2 sendok. Ini kita buat di wadah pertama ini. Ya. 1 sendok, 2 sendok. 2 sendok di wadah pertama ya. Ini magnesium sulfat. Dan SOP ini kita buat 2 sendok di wadah yang pertama juga. Ya.
2 sendok. Oke, 2 sendok. Baru ini MKP ya, kita buat 4 sendok. Ini di wadah ke 1, 2, 3, 4 sendok. Dan di wadah kedua kita buat ini kalsium aktif. Ini kita buat 4 sendok. 1, 2, 3, 4 sendok teman-teman. Baru yang terakhir ini ya, KNO3 putih. Ini kita buat 6 sendok. 1, 2, 3, 4, 5, ya 6 sendok teman-teman. Nah, jadi ini kita larutkan masing-masing ya. Ya, kita larutkan wadah kedua sampai larut betul. Dan juga wadah pertama kita larutkan juga. Ya, mungkin teman-teman bertanya ya, kenapa dibuat seperti itu, kok nggak langsung digabung, kan itu. Jadi teman-teman, ini KNO3 sama kalsium aktif tadi, dia kalau langsung kita gabung cara pengadukannya nanti nggak sempurna dia teman-teman. Nah, jadi boleh dicoba teman-teman nanti semua ya. Kalau langsung digabung atau dipisah kayak gini bagaimana? Nanti boleh dipraktekkan apa pengaruhnya gitu. Tapi yang sebagusnya ya seperti ini. Kita buat 2 wadah, baru nanti setelah diaduk, setelah teraduk rata, baru kita campur. Ya, seperti ini dia. Oke. Kalau sudah rata teman-teman, ini kita gabung lagi. Iya. Agak lebih 1 ember tadi ya. Oke teman-teman, baru ini kita kocor ke tanaman cabai kita. Jadi cara pengocorannya teman-teman ya, ini kita sesuaikan dengan besarnya tanaman cabai kita ya. Kalau seperti ini kita banyakkan, ini lebih kurang setengah liter lah kita buat ini. Nah ini kebetulan pakai apa kita buat ini, pakai jerigen bekas. Nah jadi segini saya buat ya, perkiraan saya ini lebih kurang ya 400 ml lah ya. Ini langsung kita kocorkan ke tanaman cabai kita. Nah kita lihat ini batangnya nih besarnya, karena ini udah 1 tahun ya, hampir 2 tahun juga lah teman-teman ya umurnya nih, makanya batangnya sampai sebesar ini. Kita lihat ini, begitu besarnya. Nah jadi kalau besar seperti itu teman-teman ya, kita banyakkan. Dan kalau tanaman cabai kita yang baru ditanam ini, yang baru mulai berbuah ya, ini cukup sekitar 200 ml aja seperti ini ya. Kita sesuaikanlah dengan besar tanaman kita, sesuai dengan kebutuhannya lah ya. Demikian juga yang ini pun masih baru ditanam juga, ini belum sampai 2 bulan atau 3 bulan lah ya. Ini pun perkiraan 200 ml lebih kurang. Dan kalau yang seperti ini umurnya pun udah menahun ini teman-teman. Nah, ini pun kita buat agak 2 kali lipat lah daripada yang barusan, sekitar 400 sampai 500 ml. Ya, kalau ini ya, ini sama umurnya dengan yang ini. Dia udah sekitar 1 tahun 8 bulan lah kalau nggak salah. Ini pun kita buat ya lebih kurang 400 sampai 500 ml ya. Kita kocor aja ke pokoknya. Ini pun kita lihat ini batangnya begitu besar juga ini.
dan kita lihat tingginya pun lebih 2 meter. Jadi kalau tanaman cabai kita ini teman-teman memang jaraknya ya 2 meter sampai 2,5 meter kita buat ini. Tapi seperti saya bilang sebelumnya, dia sampai ketemu daun ini. Ya seperti itu teman-teman. Karena begitu suburnya ya. Jadi 2 meter pun jaraknya ketemu daun dia di atas. Oke, jadi demikianlah teman-teman cara pemupukan kita kali ini dengan cara pengocoran. Ya mudah-mudahan nanti setelah kita kocor ya, nanti pertumbuhannya akan semakin bagus lagi dan penyakit antraknosanya ya bisa hilang lah ya 100%. Kalau sekarang boleh dibilang 90% memang hilang, tapi nggak 100% seperti ini, masih ada juga yang menghitam seperti ini. Ya mudah-mudahan setelah dikocor nanti ya pulihlah 100% ya. Ya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa ya mendukung channel ini agar semakin maju dan berkembang dengan cara menekan tombol subscribe-nya, like dan bagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.